Oke, perkenalkan kita dari kelompok 3. Di sini kita akan memaparkan materi terkait dengan manajemen risiko yang ada pada PT Ritra Logistik. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan untuk menyampaikan nama anggota dan dosen pengampu, yaitu Dr. Nurul Imani Kurniawati SEMM, dan beberapa anggota dari kelompok kita. Yang pertama, saya Malian Iskandaya dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, nama saya Unya Kamila dengan NIM akhir 04. Saya Hitasati Maria Murti dengan NIM akhir 085. perkenalkan, nama saya Muhammad Maria Prizal dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, nama saya Didia Bukis dengan NIM akhir 099. Perkenalkan, saya Zulfa Olaidarto dengan NIM akhir 108. Yang pertama, ada pengertian risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen, perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan secara komprehensif dan sistematis. Selanjutnya, profil perusahaan dari PT Ritra Logistik. PT Ritra Logistik bergerak di bidang jasa logistik dengan layanan pengiriman laut dan udara, serta pergudangan dan distribusi. PT Ritra Logistik didirikan pada tahun 1974 dengan awal fokus bisnisnya ada pada jasa freight forwarding, meliputi jasa sea freight, air freight, dan trucking. Selanjutnya, visi misi dari PT Ritra Logistik. Visinya menjadi perusahaan logistik lokal terbaik di Indonesia. PT Ritra Logistik terus bertantang untuk selalu memberikan pengalaman logistik terbaik bagi pelanggan, serta percaya bahwa dengan mendengarkan umpan balik pelanggan dan terus meningkatkan layanan perusahaan, PT Ritra Logistik dapat menjadi mitra logistik dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Misinya berkomitmen untuk membangun tim profesional berdedikasi dengan semangat dalam industri logistik. PT Ritra Logistik menawarkan solusi komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan, dengan berbagai armada truk dan fasilitas pergudangan yang ditempatkan secara strategis di kota-kota industri utama di Indonesia. Hal ini memungkinkan perusahaan menyediakan ruang penyimpanan berkualitas dan aman untuk pelanggan. Selanjutnya, lokasi dari PT Ritra Logistik. Pusatnya itu berada di Jalan Warung Buncit Raya nomor 6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Cabangnya berada di Jabodetabek, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Pekanbaru, Balikpapan, Semarang. Tepatnya ada di Jalan Puri Anjasmoro, Blok E2, nomor 7A, Semarang. Pontianak, Palembang, Samarinda, Medan, Makassar, dan Lampung. Selanjutnya ada jasa layanan dari PT Ritra Logistik. Yang pertama itu ada Sea Freight. PT Ritra Logistik menyediakan container freight station yang aman serta layanan angkutan laut dengan basis full container load dan less container load. Yang kedua itu ada Air Freight. PT Ritra Logistik menyediakan layanan angkutan udara melalui kerjasama yang erat dengan maskapai penerbangan terkemuka yang sudah lama terjalin. Yang ketiga itu ada Trucking. PT Ritra Logistik menyediakan layanan jasa trucking dengan berbagai jenis model truk yang disediakan meliputi truk box kecil, flatbed truck, wing box truck, dan selain sebagainya. Yang keempat itu ada Project Cargo. PT Ritra Logistik menyediakan layanan pengangkutan kargo proyek dengan barang pengiriman memiliki skala yang besar sehingga rumit untuk pengiriman biasa. Yang terakhir itu ada Warehousing. PT Ritra Logistik menyediakan layanan jasa pergudangan dengan lokasi yang strategis di kota-kota industri utama di seluruh Indonesia. Fasilitas gudang telah disesuaikan SOP. Selanjutnya adalah lokasi gudang yang dimiliki oleh PT Ritra Logistik. PT Ritra Logistik saat ini telah memiliki beberapa lokasi gudang yang sudah beroperasi aktif di wilayah Semarang. Kebanyakan dari gudang-gudang ini berlokasi di Semarang Utara dan ada satu lagi yang berada di Karangjati, Bergas, Kabupaten Semarang. Selanjutnya, PT Ritra Logistik saat ini sedang melakukan pembangunan gudang baru di dua wilayah, yaitu Tamba Aji dan juga Gatot Subroto. Berikut adalah tahapan dari manajemen resiko. Seperti yang tertera pada gambar, tahapan manajemen resiko sendiri itu nanti dimulai dari asesmen resiko, dimulai dari identifikasi resiko, kemudian analisis resiko, dan yang terakhir adalah evaluasi resiko. Memasuki tahapan pertama dalam manajemen resiko, yaitu proses identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah kegiatan untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Kemudian, dianalisis untuk menemukan segala exposure resiko yang sekiranya akan muncul sebagai penyebab dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Kemudian, identifikasi resiko sendiri ini dapat dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist untuk menginventarisir segala kerugian potensial yang nantinya akan dihadapi dari setiap bagian usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sumber checklist ini bisa diperoleh dari perusahaan asuransi, kemudian Badan Penerbitan Asuransi, Asosiasi Manajemen Amerika atau AMA, kemudian Ikatan Manajemen Resiko dan Asuransi, dan yang terakhir dari perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, memasuki tahapan kedua dari manajemen resiko, yaitu analisis resiko. Nah, analisis resiko ini merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya resiko serta tingkat kegawatan dampaknya seberapa besar terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dengan mempertimbangkan aktivitas pengendalian yang telah dilakukan dan juga diakhiri dengan menentukan tingkat resiko atau skor resiko. Nah, tingkatan resiko atau skor resiko ini biasanya terbagi menjadi 4 tingkatan level, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan juga ekstrim. Baik, selanjutnya adalah tujuan analisis resiko, di mana analisis resiko sendiri dilakukan untuk menetapkan level resiko. Level resiko sendiri dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ada rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Level resiko ini diukur dari kemungkinan dan akibat dari bisnis tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi resiko, di mana evaluasi resiko ini sama dengan pengendalian resiko, yaitu kegiatan untuk menilai resiko ke dalam urutan prioritas resiko melalui proses sesuai kaidah yang sistematis, dengan daftar urutan prioritas resiko dan daftar resiko yang ditangani. Selanjutnya, tujuan evaluasi resiko. Jadi, tujuan evaluasi resiko yaitu untuk mengetahui resiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah. Yang kedua, untuk menentukan resiko mana yang perlu untuk ditindaklanjuti dengan penanganan dan resiko mana yang hanya perlu dipantau saja. Jadi dari beberapa resiko yang sudah ada, kemudian bisa dianalisis dan dievaluasi untuk ketindaklanjutnya selanjutnya. Selanjutnya adalah identifikasi, analisis, evaluasi resiko pada PT Ritra Logistik yang telah kami observasi. Yang pertama yaitu identifikasi resiko. PT Ritra Logistik mengidentifikasi resiko dengan cara checklist secara berkala apa saja yang beresiko terjadi selama operasional perusahaan berlangsung. Lalu yang kedua, analisis resiko, yaitu PT Ritra Logistik menganalisis resiko dengan berdasarkan pada hasil checklist yang telah didapatkan, lalu dianalisis mana saja resiko yang perlu untuk dilakukan mitigasi. Selanjutnya, pengendalian resiko atau evaluasi resiko, yaitu PT Ritra Logistik mengendalikan resiko yang terjadi dengan mengandalkan divisi K3 sebagai penanggung jawab apabila resiko-resiko tersebut terjadi. Kemudian adalah resiko yang berpeluang terjadi pada PT Ritra Logistik, di mana terbagi menjadi 3 kategori, yaitu operasional gudang, administrasi, dan penyimpanan barang. Di mana untuk operasional gudang sendiri ada forklift mengalami remblong dan ban meletus. Jadi hal tersebut bisa terjadi pada operasional gudang di mana tidak ada pengecekan sebelumnya sehingga mengalami remblong dan bannya meletus. Lalu yang kedua untuk administrasi sendiri, keterlambatan pada proses submit bill of lading, di mana tidak ada koordinasi atau komunikasi antar divisinya sehingga terjadilah keterlambatan pada submit bill of lading-nya. Selanjutnya adalah penyimpanan barang, di mana barang rusak saat disimpan di dalam gudang. Jadi kurangnya pengecekan ataupun penyimpanan yang kurang baik sehingga barang dapat rusak saat penyimpanan. Baik, selanjutnya adalah risk financing. Jadi untuk pengendalian resiko, perusahaan itu harus melakukan pembelanjaan atau pembiayaan yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana dalam memulihkan kerugian tersebut. Salah satu caranya
pengadaan dana tersebut adalah risk financing transfer, di mana dibagi menjadi dua kategori, yaitu non-insurance transfer dan insurance transfer. Untuk non-insurance transfer sendiri, yaitu metode pemindahan resiko tanpa menggunakan asuransi. Jadi resiko ini ditransfer melalui perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga. Keuntungan dari non-insurance transfer ini sendiri adalah biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan membeli asuransi sendiri. Namun, efektivitasnya tergantung pada kekuatan keuangan pihak yang menerima resiko. Selanjutnya, untuk insurance transfer sendiri, yaitu metode pemindahan resiko melalui pembelian polis asuransi. Dalam hal ini, resiko ditransfer ke perusahaan asuransi dengan membayar premi. Keuntungan dari insurance transfer ini adanya kepastian bahwa kerugian yang diasuransikan ini akan dikompensasi oleh perusahaan asuransi, sehingga resiko kerugian yang kita alami ini dapat diminimalkan. Namun metode ini melibatkan biaya premi yang harus dibayar secara rutin, biasanya sebulan sekali. Pengendalian risk financing pada PT Ritra Logistics. Jadi, pada PT Ritra Logistics ini menggunakan strategi manajemen risiko, yaitu risk financing transfer, sebagai bentuk upaya menekan kerugian akibat risiko besar yang terjadi. Pada PT Ritra Logistics ini juga menggunakan perusahaan asuransi sebagai pelindung finansial perusahaan tersebut. Selain itu, Ritra Logistics tidak menanggung kerusakan atau kesalahan barang di luar gudang, sehingga PT Ritra Logistics menyarankan pada kliennya untuk mengasuransikan barang mereka terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tata kelola dan budaya kerja. Jadi, tata kelola pada perusahaan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan investor. Prinsip tata kelola yang baik diantaranya transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Pada konsep tata kelola terdapat dua sistem, yaitu one board dan two board system. Selanjutnya, budaya risiko adalah norma-norma perilaku bagi individu dalam suatu organisasi yang menentukan kemampuan kolektif untuk mengidentifikasi dan memahami secara terbuka, mendiskusikan dan bertindak atas organisasi risiko saat ini dan masa depan. Budaya risiko bukan mengenai menghindari risiko, tetapi mengambil risiko yang diperhitungkan. Selanjutnya ada budaya kerja pada PT Ritra Logistics. Jadi, di sini ada 5 budaya kerja. Yang pertama ada komunikasi terbuka, yang dimana pada PT Ritra Logistics ini sendiri mengedepankan komunikasi yang terbuka untuk memastikan semua informasi penting tersampaikan dengan baik dan mendukung suasana kerja yang harmonis serta produktif. Yang kedua ada disiplin terhadap regulasi. Jadi, pada PT Ritra Logistics ini, perusahaan menanamkan pentingnya disiplin dalam menjalankan waktu kerja dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada kolaborasi antar divisi. Jadi, divisi seperti operasional, administrasi, dan pengiriman saling bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses kerja. Kolaborasi ini memungkinkan pelayanan yang optimal. Yang keempat ada pengembangan karyawan. Nah, pada PT Ritra Logistics ini sendiri mendukung pengembangan karyawannya melalui berbagai program pelatihan yang relevan agar karyawan memiliki performa yang tinggi. Yang terakhir ada fokus pada kepuasan pelanggan. Jadi, pada perusahaan ini sendiri, mereka memprioritaskan pengiriman yang cepat dan tepat sebagai bentuk komitmen terhadap kepuasan pelanggan, menjadi salah satu indikator keberhasilan layanan perusahaan ini sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata kelola pada PT Ritra Logistics. Jadi, pada PT Ritra Logistics ini sendiri menerapkan model tata kelola two-board system. Model tata kelola two-board system adalah sistem pengelolaan perusahaan yang memisahkan secara jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif. Pada PT Ritra Logistics ini sendiri, mereka mengadopsi sistem ini untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya ada prinsip manajemen risiko pada PT Ritra Logistics. Di sini ada 8 prinsip, dan yang pertama itu ada terintegrasi, yang kedua ada terstruktur dan komprehensif, yang ketiga ada disesuaikan, yang keempat ada inklusif,
yang kelima ada dinamis, yang keenam ada informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh ada faktor manusia dan budaya, dan yang terakhir adalah perbaikan sinambung. Seperti itu. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai prinsip manajemen resiko. Yang pertama yaitu terintegrasi. Prinsip yang menyatakan bahwa manajemen resiko merupakan bagian integral dari semua kegiatan organisasi. Prinsip manajemen resiko yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif, yaitu prinsip yang mencakup pendekatan sistematis yang melibatkan semua fungsi dalam perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai prinsip manajemen resiko. Yang pertama yaitu terintegrasi. Prinsip yang menyatakan bahwa manajemen resiko merupakan bagian integral dari semua kegiatan organisasi. Prinsip manajemen resiko yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif, yaitu prinsip yang mencakup pendekatan sistematis yang melibatkan semua fungsi dalam perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan resiko. Selanjutnya, penerapan prinsip manajemen risiko pada PT Ritra Logistik. Untuk yang terintegrasi, segala bentuk manajemen risiko yang ada pada gudang maupun pada jasa layanan yang lain berada dalam satu pengawasan penuh di divisi K3 masing-masing. Dan yang terstruktur dan komprehensif, sistem pengendalian internal pada PT Ritra Logistik dilakukan oleh masing-masing fungsi pada divisi K3, misalnya pada divisi K3 gudang, di mana nantinya pelaporan akan tetap pada manajer pusat. Prinsip manajemen risiko yang selanjutnya ada disesuaikan dan inklusif. Yang disesuaikan yaitu proses prinsip disesuaikan harus relevan dengan konteks internal atau eksternal pada perusahaan atau organisasi. Dan yang inklusif yaitu prinsip ini melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Penerapan prinsip manajemen risiko pada PT Ritra Logistik yang selanjutnya yaitu disesuaikan dan inklusif. Yang disesuaikan yaitu pada PT Ritra Logistik tidak ada divisi manajemen risiko secara spesifik karena semuanya dikembangkan kepada K3 masing-masing divisi. Dapat dilihat pada struktur organisasi. Dan yang inklusif yaitu PT Ritra Logistik belum menerapkan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan perusahaan melalui laporan tahunan, laporan statistik, dan lain sebagainya. Prinsip manajemen risiko yang selanjutnya ada dinamis. Prinsip yang membuat perusahaan atau organisasi selalu siap dan merespon perubahan yang terjadi. Dan prinsip yang selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia. Informasi yang digunakan dalam manajemen risiko harus tepat waktu, jelas, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan dan bergantung pada data masa lalu dan sekarang. Penerapan prinsip manajemen risiko pada PT Ritra Logistik yang selanjutnya yaitu yang dinamis. Proses manajemen risiko pada PT Ritra Logistik dilakukan secara berkala, namun tidak ada waktu atau bulan pastinya kapan akan hal tersebut dilaksanakan. Dan yang selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia. PT Ritra Logistik melakukan identifikasi resiko hanya berdasar pada data checklist yang telah dibuat oleh perusahaan dan tidak ada metode khusus untuk menganalisis resiko. Prinsip manajemen resiko selanjutnya yaitu ada faktor manusia dan budaya serta ada perbaikan sinambung. Faktor manusia dan budaya merupakan perilaku dan budaya manusia yang secara signifikan mempengaruhi segala aspek manajemen resiko pada semua tingkat dan tahap. Sedangkan untuk perbaikan sinambung didefinisikan sebagai prinsip yang dilakukan dengan cara manajemen resiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman. Di sini ada struktur organisasi dari PT Ritra Logistik cabang Semarang, di mana di struktur tersebut tidak ada divisi manajemen risiko secara khusus karena di perusahaan tersebut masing-masing divisi itu dilimpahkan kepada K3 untuk memanajemen risiko mereka masing-masing. Selanjutnya ada implementasi ISO pada PT Ritra Logistik, di mana PT Ritra Logistik ini baru menerapkan ISO 45001 dan ISO 9001. Untuk ISO 45001 sendiri merupakan International Organization of Standardization Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang sering disebut dengan manajemen K3. Selanjutnya untuk
ISO 9001 merupakan International Organization of Standardization System Management Mutu. Nah, ini adalah prinsip manajemen resiko pada faktor manusia dan budaya serta perbaikan sinambung di PT Ritra Logistik. Untuk faktor manusia dan budaya, para karyawan dan pemangku kepentingan pada PT Ritra Logistik bekerja sama menciptakan sebuah lingkungan manajemen risiko yang baik. Sedangkan pada perbaikan sinambung, untuk meningkatkan sebuah efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan risiko pada PT Ritra Logistik, perusahaan ini melakukan evaluasi berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yang perusahaan mereka miliki. Metode apa sih yang digunakan buat menganalisis resiko? Mungkin dari metode matriks atau mungkin dengan multi atau